Oke semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang sudah saya sampaikan di part sebelumnya. Kita akan mencoba untuk membuat objek, tapi untuk membuat objek itu kita menggunakan teknik modeling sculpting. Mungkin kalau yang pakai pronunciation-nya benar mungkin sculpting itu bacanya ya. Oke, just intermezzo aja. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, gimana caranya untuk membuat ini objek dengan menggunakan teknik tersebut? Pertama, silahkan buka project baru. Oke, kalau sudah saya delete dulu ini, X delete, kemudian Shift A, mesh, UV Sphere. Nah, kenapa saya pakai UV Sphere? Ada beberapa alasan yang mendasari kenapa saya pakai UV Sphere. Sebenarnya kita bisa juga pakai ini ya, pakai cube juga bisa, tapi nanti harus disubdivide terlebih dahulu supaya kita dapat bentuk dasar. Nah, kalau kita melihat kepala manusia nih, hal yang pertama yang kita bayangkan adalah bentuk dasarnya itu apa? Oval, bulat, lonjong. Nah, di sini kita punya bentuk dasar yang paling mirip yaitu lingkaran. Nah, kok lingkaran, apa namanya? Bola. Nah, gimana caranya untuk memodifikasi dari bola ini menjadi itu tadi, menjadi bentuk kepala? Nah, itu kita butuh teknik yang namanya sculpting tadi. Nah, akan tetapi bisa juga kita delete, terus kemudian kita bikin ini cube. Kemudian dari cube ini kita subdivide, masih ingat ya subdivide ya, kita klik di sini, kemudian klik modifier properties, add modifier, kemudian subdivide di mana? Subdivision surface, maksudnya ini. Oke, nah kita punya bentuk seperti ini sekarang. Apa yang perlu kita lakukan adalah tinggal menambahkan viewportnya satu kali sehingga bentuknya seperti lingkaran seperti ini. Oke, jadi tadi viewportnya satu, sekarang jadi dua. Oke, mau pakai lingkaran boleh, mau pakai ini juga boleh, bebas. Nah, saya rekomendasikan untuk pertama-tama jumlah polinya jangan banyak dulu. Jumlah poli itu maksudnya jumlah face yang ada di sini. Itu jangan terlalu banyak. Ya seadanya saja dulu lah. Nah, kalau sudah diapain? Di-apply ya ini tadi ya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat kepala manusia. Gimana caranya? Oke. Pertama kita sudah masuk di layout, workflow layout, kemudian kita masuk ke workflow sculpting. Klik. Nah, di sini kita mempunyai banyak sekali tools ya, dari atas sampai bawah, mulai dari draw, kemudian draw sharp, kemudian clay strips, layer, inflate, blob, dan lain sebagainya sampai di bawah ini. Nanti masing-masing ada fungsinya sendiri-sendiri ya. Oke. Beberapa tools yang akan sering kita gunakan nanti di sini adalah draw, kemudian ini apa namanya? Nah, crease, sama satu lagi smooth. Mana smooth? Ah, ini smooth. Oh, satu lagi grab, bukan grab taksi tapi grab ini grab tools, maksudnya adalah nyekel apa bahasa Indonesia, apa, megang kemudian ditarik kayak gitu. Kita bisa pakai grab. Nah, sekarang kita bikin tampak depan terlebih dahulu ini. Masih ingat caranya? Numpad 1. Oke, numpad 1. Nah, kalau tampak depan nih, tampak depan muka orang itu kayak gimana sih? Ada dagunya, kemudian ada apa namanya? Ada matanya, ada hidungnya dan lain sebagainya. Nah, kita bikin bentuk ini ya dulu, bentuk kepala dulu. Bentuk kepala kayak gimana sih? Nah, ini kita bisa menggunakan yang namanya grab. Kita klik grab,
Kemudian oke, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu untuk setiap diingat, untuk setiap tools yang ada di sebelah kiri ini, kita nanti ketika masuk, kursornya kita arahkan ke viewport, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ada radius-radiusnya di sini, kita bisa lihat ada radius, kemudian ada titik-titik yang ini ya, titik yang bisa dimodifikasi. Nah, radiusnya ini akan mempengaruhi apapun yang ada di sekitarnya, akan mempengaruhi bentuk apapun yang ada di sekitarnya. Jadi misalkan saya klik di bagian sini, kemudian saya tarik ke bawah, nah seperti ini. Kalau radiusnya semakin gede, yang lain akan ikutan juga. Saya kasih contoh, gimana caranya untuk membesarkan radius. Kita pencet F, oke. Untuk meresize radius, kita drag keluar, nggak usah di drag, kita tarik keluar, oke, kayak gini, kemudian klik. Kalau sudah, nah otomatis radiusnya akan bertambah. Nah kalau kita klik di sini, nah yang terefek juga semakin banyak. Ini cara membuat radius. Ctrl Z lagi, saya kembalikan seperti semula. Nah gimana cara mengurangi radius? Sama, tinggal pencet F, tapi kali ini ditarik ke dalam. Nah seperti ini, radiusnya berkurang. Nah, setiap fungsi ini nanti akan memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Setiap tools yang ada di sini akan memiliki ciri khas sendiri-sendiri ya. Perlu diingat, nanti dia memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Misalkan yang ini tadi, grab ini tadi untuk narik-narik, misalkan narik ke kanan, narik ke atas, narik ke bawah. Kalau kita lihat dari samping jadinya kayak gini deh. Kita kembalikan lagi ya, numpad 1, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Oke, balik ke sculpting. Karena oke, kembali ke sini lagi. Ada yang perlu saya aktifkan dulu. Oke, kita sudah sampai di sini. Selanjutnya apa yang perlu kita lakukan adalah kalau teman-teman melihat di bagian properties, di bagian properti ini ya, nah kita cek di bagian activate tools. Nah ini yang gambar kayak tang sama obeng nih, bukan yang ini ya, tapi yang ini. Nah di sini setiap kali kita memilih, perhatikan, setiap kali kita memilih, gambarnya beda-beda, propertiesnya juga beda-beda. Maksudnya itu apa? Maksudnya jadinya setiap tools yang ada di sini, itu seperti yang saya bilang tadi, dia akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Parameternya juga berbeda-beda. Kemudian bagaimana cara menggunakannya, kita coba satu persatu. Nanti saya kasih contoh saja, yang lain mungkin bisa dieksplor sendiri. Kita akan coba menggunakan grab. Klik grab, oke. Kemudian kita tarik ke bawah. Oh, belum cukup ya, Ctrl Z. Mungkin kita pengen bikin bentuk dagu gitu kan ya. Kalau kita pengen bikin bentuk dagu kan berarti yang terefek kan harus banyak nih. Berarti saya perbesar ininya. Oke, saya tarik ke bawah. Oke, seperti ini. Kemudian saya lihat dari samping. Oke. Kemudian ini saya tarik ke bawah. Oke. Kemudian ini saya tarik ke samping. Kemudian ini saya tarik ke atas sedikit. Oke, kalau kita lihat jadinya nanti seperti ini. Ini tampak dari samping. Oke, kita kembali ke tampak depan lagi. Numpad 1. Nah, selanjutnya hal yang perlu kita lakukan adalah kita coba untuk membuat seolah-olah kita melukis, seolah-olah kita itu sedang memahat patung gitu. Kita sedang memahat patung. Oke, ini disesuaikan lagi. Jadi secara default ini bakal simetris ya, bakal simetris.
Nah, kita coba klik ini draw. Sekarang gini, saya beri sebuah penjelasan lain dulu tentang penggunaan ini ya, Dyntopo, tulisannya DYNTOPO, Dyntopo, dynamic topo maksudnya, dynamic topo. Nah, itu maksudnya buat apa? Sekarang kita coba dengan praktek, misalkan kayak gini, saya pengen mengubah, saya pengen menambahkan gundukan untuk bagian hidung, gimana caranya? Nah, mestinya kan kalau saya pakai ini kemudian saya gores ke tengah, itu terjadi sesuatu apa, misal nambah gundukannya, tapi karena jumlah vertexnya terlalu kecil, ini nggak bisa dilakukan. Bisa sih, cuman nanti jadinya kayak gini. Nah, kita klik, kita drag, kita gosok-gosok tadi ya, supaya ke atas gitu. Saya Ctrl Z lagi, oke. Masih kayak gini, saya Ctrl Z lagi, oke. Tadi gimana? Kalau saya klik, terus saya gosok-gosok, tek 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 tek, oke. Jadi semakin maju ke depan. Ctrl Z lagi ya. Nah, itu ketika kita tidak pakai Dyntopo. Nah, kita misalkan pengen Dyntopo, sorry. Nah, Dyntopo ini buat apa? Jadi dia akan membuat topologi baru. Dia akan membuat topologi baru di sini ya. Nah, dia akan membuat topologi baru di sini. Topologi di sini maksud saya adalah lebih banyak face gitu. Dia akan, dengan adanya Dyntopo ini, dia akan membuat lebih banyak face dari face default yang ada di sini. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, sekarang kita coba Dyntopo, klik oke, kemudian klik oke. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba klik drag, oke. Beda kan sama tadi kan? Kalau tadi sebelum pakai Dyntopo, dynamic topo, itu ketika kita ketika kita ngedit sebuah ini, ngedit face tertentu, maka yang di samping-sampingnya, maka karena dalam hal ini jumlah vertexnya tadi terlalu sedikit, hasilnya nggak akan maksimal. Nah, kalau misalkan pakai Dyntopo, dia akan membentuk vertex baru. Kalau nggak percaya, coba lihat. Kita balik ke layout, kemudian kita klik, kemudian tab. Nah, Dyntopo akan membentuk ini vertex dalam jumlah yang banyak, membentuk vertex baru dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu kita Ctrl Z, oke, sampai di bagian ini mungkin ya. Oke, kita perhatikan sebelum pakai ini, Dyntopo seperti apa. Nah, seperti ini tadi sebelum pakai Dyntopo. Ketika kita sudah pakai Dyntopo, beda lagi. Kita balik ke sculpting lagi, oke. Kita klik Dyntopo, kita coba untuk klik OK. Kemudian kita coba untuk membuat bagian hidungnya. Ingat, radiusnya bisa kita sesuaikan. F, kemudian saya perkecil. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Oke, Ctrl Z. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kita pencet kayak gini ya, gini. Kita klik drag, kayak kita ini aja. Oke, kalau kita pakai tampak samping jadinya seperti ini. Saya klik, kemudian saya drag. Oke, itu jadinya seperti ini. Kita tambah depan lagi, dompet 1. Jadinya seperti ini. Nah, oleh karena itu kita reset dulu. Saya nggak pengen bentuknya seperti ini, cuman contoh aja. Nah, Pak, kalau misalkan gini, itu kan tadi kan kita pakai ini ya,
kita pakai draw ya. Nah, kalau kita pakai draw ini, misalkan kita klik tadi timbul ke depan, timbul ke luar. Timbul keluar maksud saya gimana? Nah, ini timbul keluar, jadinya keluar. Nah, kalau biar jadi masuk ke dalam gimana? Saya Ctrl Z lagi, sorry. Nomor 1, Ctrl Z. Oke, Ctrl Z, undo. Kemudian saya pencet Ctrl ya, Ctrl CTRL. Kemudian saya klik di tengah sini mungkin ya, di bagian sini. Kemudian saya klik drag. Nah, ini jadi bolong, berlubang, legok kalau bahasa Jawanya. Nah, kita lihat jadinya seperti ini. Pakai apa? Ctrl klik drag, Ctrl klik drag. Oke, Ctrl klik drag. Biar lebih jelas saja, saya ulang-ulang. Atau kalau nggak mau pakai Ctrl, di sebelah sini ada direction, add atau subtract. Kalau kita pencet add, kita klik, nambah permukaannya. Sementara kalau misalkan kita subtract, kita klik subtract. Kita klik, kemudian kita klik di sini, kita drag, sama aja kayak pakai Ctrl tadi. Oke, sama kayak pakai Ctrl tadi. Jadi biar enak pakai shortcut aja, klik Ctrl kemudian klik di sini mungkin. Oke, seperti ini. Ini bagaimana cara kita untuk membuat menggunakan tools-tools yang ada di sini. Oke, ini sambil kita praktek, kita coba pertama bikin ini dulu ya. Kita bikin bagian bola mata. Bagian mata, sorry, bukan bola mata, bagian mata. Nah, kalau kita bikin bagian mata harusnya gimana sih? Kan berarti kan ada cekungan di dalam sini ya. Nah, kita coba untuk bikin cekungan itu. Kita berarti pakai ini, mungkin draw. Kita klik di sini. Ingat, dan topo diaktifkan. Nah, kita klik drag. Pakai Ctrl. Klik Ctrl drag. Oke. Nah, kita bikin lubang untuk bagian matanya. Kita drag. Oke, kalau mungkin kurang puas bisa kita mainkan di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Klik biar apa? Atau drag boleh, bebas sama aja. Ini pakai Ctrl ya tadi ya. Jadi biar masuk ke dalam. Oke, kita sekarang punya bentuk seperti ini. Selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Nah, sekarang kita bikin bagian mata mungkin ya. Kita klik di sini, di bagian layout, tambah depan umpet 1, kita bikin lingkaran, Shift A, mesh, kemudian UV sphere, kita scale. Kemudian saya geser circle-nya, sphere-nya, klik sphere, kemudian geser GX, oke, kemudian ke bawah GZ. Oke, kita bikin tampak samping numpet 3. Oh, ternyata posisinya masih di tengah, berarti perlu disesuaikan ke sumbu Y, G. Oke, jadinya nanti seperti ini. Kok bentuknya aneh ya, nggak apa-apa, ini kan masih awal-awal. GY. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita bikin smooth object, smooth shade smooth. Nah, jadilah seperti ini. Oke, ini untuk bagian matanya. Kita coba untuk mirror terhadap siapa coba? Kan terhadap ini ya. Kita klik. Oh ya, untuk ini tadi secara otomatis akan mirroring. Oke. Untuk sculpting secara otomatis akan mirror terlebih dahulu. Tapi mirrornya sebenarnya bisa dihilang ini, tapi nanti aja lah caranya. Oke, kita klik dulu ini.
kita mirror, klik bagian modifier properties, add modifier, kemudian mirror. Mirror mana mirror? Nggak ada. Oh ini nih. Oke. Mirror objeknya siapa? Klik cube. Nah, jadinya seperti ini. Kita geser mungkin ke sumbu mana? Ke sumbu X, GX. Oke, jadinya seperti ini nanti. Lompat 1. Oke, sekarang kita coba bikin bagian hidung ke bawah. Masuk ke ke sculpting. Lompat 1 lagi. Kemudian kita bikin bagian ini. Bagian apa namanya ya, bagian hidung. Jadi gimana? Pakai kontrol. Oke, kemudian kita bikin hilang ininya, kita drag gitu. Oke, jadinya seperti ini ya. Jadi kelihatan aneh. Oke, biarkan saja. Kita kontrol Z dulu. Oke, mungkin seperti ini ya. Nah, ini kita coba pakai fungsi yang lain, smooth. Kita klik, kemudian kita perhalus. Oke, klik drag biar jadi halus bentuknya. Kemudian saya klik balik lagi ke draw. Saya drag bagian sini mungkin. Oke, seperti ini. Kemudian bagian ini tadi tanpa kontrol, soalnya ke depan ya. Kemudian untuk menjorok ke supaya ke depan, supaya bentuk hidung gimana? Berarti kan kita butuh ini, tapi ke depan nih. Berarti nggak usah pakai kontrol, kita klik gini aja, kita drag. Oke, kita cek. Oh, belum sempurna. Kita klik lagi, drag. Oke, jadilah seperti ini. Kalau kurang sempurna mungkin dari samping bisa diedit. Oke, seperti ini. Kok sepertinya aneh gitu ya. Kontrol, kita pakai kontrol supaya ke dalam ininya ya. Supaya bentuknya ke dalam biar nggak aneh kayak gini. Drag gitu aja. Oke, pakai smooth lagi. Kita klik. Pesek. Emang agak susah sih kalau baru pertama kali, belum terbiasa biasanya. Kita klik. Oke. Seperti ini. Oke, kita punya bentuk seperti ini. Sekarang gimana cara bikin bagian mulutnya? Oh sorry, pantas kayak gini. Ternyata dentoponya mati, bos. Kita klik dulu, dentoponya diaktifkan. Oke, kemudian kita bikin kayak gini. Lompat 1 ya, sorry. Pastikan dulu dentoponya aktif. Oke, biar melekok ke dalam. Terus mungkin pakai kontrol.
ini ya. Oke Pak, mau smooth gimana? Kita bisa pakai ini lagi. Kita sesuaikan supaya bentuknya smooth. Pakai tools smooth, tools smooth. Kita bikin supaya bentuknya smooth. Oke, kita sudah punya bentuk seperti ini. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah bikin bagian mulutnya. Gimana caranya? Yuk kita coba yuk. Kita pakai ini dulu. Biasanya kalau mulut itu gimana sih bikinnya? Di ini ya, di bagian sini ya mungkin ya. Kita pakai tools draw ini lagi pakai ini. Kemudian kita bentuk bagian sini mulut. Ini. Oke, mungkin seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah bikin seperti ini, apa yang perlu kita lakukan adalah mungkin bikin lubang di bagian sini biar kelihatan kayak mulut beneran gitu kan. Nah, caranya gimana? Kita bisa pakai ini, kris. Oke, ini klik. Kemudian biar enak ya, kita perkecil ininya, kita perkecil radiusnya, kemudian kita pencet nih, kita klik drag, oke, mantap, klik drag. Sampai bentuknya itu menurutmu bagus gitu, sampai bentuknya menurutmu lumayan bagus, nggak harus rata-rata banget, rata-rata meratakan semuanya itu nanti di akhir, pas selesai baru kita ratakan. Oke, kita klik ini ya, balik ke draw lagi, saya pertebal bagian sininya lagi. Oke, balik ke kris, krease. Oke, kita bikin bagian mulutnya ini. Pokoknya gimana caranya supaya kelihatan agak lebih baik. Oke, sampai di sini kita sudah bisa bikin bentuk seperti muka ini. Selanjutnya apa yang perlu kita lakukan adalah membentuk lagi mungkin bagian-bagian yang lainnya. Mungkin bagian di sini gitu, bagian sini. Oke, kita perhalus lagi. Kita klik ini. Kemudian bagian ini mungkin kan bagian atas ya, kita mulut sudah, hidung sudah, mata sudah, empat satu. Oke, mungkin di bagian sini Ctrl Z, sorry, kita perbesar dulu ukurannya ya, mungkin segini, F tadi F ya, terus kita klik ini. Oke, kalau kita lihat dari samping kayak gimana sih? Oh, seperti ini. Di smooth aja. Di smooth ya. Oke.
Oke. Nah, selanjutnya mungkin bagian sini ya, bagian mata sini, kemudian bagian ini. Nah, gimana caranya? Coba kita cek dulu, sudah betul belum? Oke, proporsional belum? Oh, tampaknya dari depan ini belum proporsional. Kenapa? Bagian sampingnya ini masih jendel gitu. Ini bisa kita lukis lagi, kita pakai grab. Oke, grab, kemudian kita perbesar ukurannya F. Oke, ditarik keluar. Setelah itu kita klik di sini, kita tarik ke dalam. Kita tarik ke dalam. Tarik ke dalam. Oke, kemudian mungkin bagian sini masih kelihatan kurang pas, bisa ditarik ke dalam. Oke, klik drag ke dalam, klik drag ke dalam, klik drag ke dalam. Oke, nanti jadinya seperti ini. Kalau tampak belakang berarti kontrol numpet 1. Oke, bentuknya masih kayak gini. Kita coba klik drag ke dalam, 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 klik drag ke dalam. Oke, kira-kira bentuknya nanti supaya lebih bagus gitu. Nah, sekarang tinggal bagian belakang nih. Bagian belakang kalau kepala beneran enggak kayak gini ya, enggak kayak bola kayak gini, lebih agak gepeng gitu mestinya. Oleh karena itu kita masih pakai grab tool, menyesuaikan bentuknya supaya bisa kelihatan seperti kepala orang beneran. Ctrl Z, sorry. Oke. Oke, kita cek dari belakang mungkin. Dari belakang kontrol numpet 1. Sudah pas. Oke, kurang dikit lagi mungkin di sini. Ini juga klik drag ke dalam, numpet 1. Oke, sudah sesuai. Oke, bentuknya jadi seperti ini. Nah, bagian dagunya kok kayak gini. Nah, ini nanti bisa kita modif lagi. Kita klik ini ya, kita klik draw, tampak dari samping, kemudian mungkin kita sesuaikan. Oke, mungkin bagian sini klik, kita bikin supaya ini terlihat halus. Gimana caranya? Nah, ini kita masih coba pakai draw, pastikan dain toponya aktif, kemudian dain toponya mungkin detail size nya kita ganti ke 9. Oke, kayak gini ya. Oke, 9. Terus kita klik, kita klik di sini. Auto smoothnya diaktifkan, masuk ke bagian ini ya, aktif tool. Auto smoothnya diaktifkan mungkin seberapa ya, segini kali ya. Auto smooth ini fungsinya buat sekalian ketika kita ngedit itu biar sekalian vertex di sebelahnya itu ikutan tersmoothkan gitu, gitu. Nah, strength-nya mungkin bisa kita kurangi ya, jadi mungkin 0,89. Oke lah, seginilah mungkin cukup. Nah, jadinya ketika kita klik kayak gini. Oke, jadinya lebih halus, ada smooth-smoothnya gitu. Kita klik dagunya kekecilan nggak? Kecilan ya kayaknya. Oke, kalau kekecilan mungkin bisa pakai grab, kita tarik ke bawah bagian ini mungkin ya, set gitu. Ini juga grab, numpet 1. Oke, mantap. Nah,
Oke, mungkin tinggal mendetailkan apa di sini, maksudnya adalah mendetailkan apa-apa yang kita buat di sini. Nah, kita coba pakai ini lagi, kita coba pakai crease, mana crease. Oke, kemudian masuk ke sini, sedekat-dekatnya kalau bisa, semakin dekat itu semakin detail. Oke, kita klik, drag. Oke, jadinya seperti itu, klik, drag. Oke, sip, mantap. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kembali ke draw lagi. Ini coba mulutnya ini mungkin doer ya, kegedean ya. Ini bisa kita kecilkan, coba. Caranya kita ini lagi ke dalam, kontrol klik. Oke. Oke, kontrol klik. Kalau mungkin masih kurang efek, coba strength-nya digedein kayak begitu ya. Sekarang kita lihat, sudah halus kah? Sudah. Mungkin bagian bibirnya ini perlu diperjelas. Kita coba sedekat-dekatnya, kemudian kita klik, kita pencet F, kita bikin segini. Pokoknya semakin dekat itu nanti topologi yang dibuat akan semakin banyak. Topologi yang dibuat kayak gini nih, ini akan semakin detail, jadi nanti jumlah vertexnya akan semakin banyak. Kita klik ya. Oke, kayak gini. Oke, sudah betul belum? Kita kurangi bagian sini, mungkin kontrol klik. Oke, sehingga bentuknya mirip, diusahakan mirip kayak bibir. Klik. Oke. Udah mirip belum ya? Kira-kira sudah kali ya. Oke. Kemudian tinggal bibir bagian atas. Sorry, ini kita perhalus juga sedekat-dekatnya. Bagian ini. Oke, terus bagian atas. Bagian atas kita coba untuk mendetailkan sedekat-dekatnya. Kita klik bagian atas, klik. Atau kita klik drag. Klik drag. Oke, klik drag. Kalau misalkan nggak enak, nanti tinggal mungkin ininya kurang pas gitu ya, tinggal pakai crease lagi, crease. Ingat, dan toponya masih aktif. Kalau ternyata nanti ada kesalahan-kesalahan, misalkan kok vertexnya gede-gede gitu, cuma vertexnya gede-gede, nah itu mungkin dan toponya kamu belum diaktifin gitu. Oke, sedekat-dekatnya. Oke, kita punya bentuk seperti ini ya. Oke, sekarang tinggal kita haluskan yang di bagian atasnya, kita pakai draw. Auto smoothnya masih aktif. Oke, kita klik bagian sini, klik. Nah, bagian ini nih. Kita klik. Kalau kita lihat dari samping, oh sudah bagus. Kita ke atas.
mungkin ini bisa dikurangi, strength-nya kita tambahin ya, strength-nya kita tambahin coba. Oke, kemudian kita masukin ke dalam, berarti pakai kontrol nih, kontrol klik drag. Oke, seperti ini, pakai kontrol ya, kontrol. Kalau misalkan kurang memuaskan digedein aja. 41, sorry 41 ya. Udah betul apa belum nih? Oke, kita perbesar lagi. F, kita klik, sorry, Ctrl Z, strength-nya dikurangin lagi. Tujuannya kita adalah menghaluskan biar sehalus-halusnya. Pakai smooth bisa menghaluskan itu pakai smooth sebenarnya bisa, tapi di sini kita sekali membentuk, makanya kita coba pakai draw. Ini ya, kita coba lagi, kontrol supaya ke dalam, klik. Oke, kita bikin lukisan, kita seolah-olah bikin lukisan. Oke, bagian mulut oke. Tinggal bagian bawahnya ini mungkin belum terlalu kelihatan seperti mulut beneran. Kita press F, kita pencet F, kemudian bikin lebih timbul lagi, berarti klik tanpa ini ya, tanpa apa namanya, tanpa kontrol. Mungkin seperti ini. Terus bagian ini kita coba bikin ke dalam, berarti pakai kontrol. Oke, F nya digedein, radiusnya kita gedein, strength-nya kita kurangin, kita bikin seminimal mungkin 0 juga nggak apa-apa, menghaluskan doang soalnya, buat menghaluskan topologi doang. Oke, kemudian F kita perdekat lagi, kita perhalus. Oke, kalau kurang memuaskan pakai crease tool lagi, krease. Oke, kita klik, kita bikin mencorok ke dalam lagi mungkin. Biar kelihatan batasnya. Oke, mantap. Bagian mulut sudah. Nah, sekarang kita coba bikin bagian ini, hidungnya. Kita perhalus. Pakai draw lagi, kita klik sedekat-dekatnya lagi. Coba kita klik kayak gini. Oke. Hidungnya kegedean nggak sih? Kegedean ya? Kalau kegedean mungkin bisa dikurangin ini ya, pakai kontrol, bagian sininya di perkecil lagi. Klik.
strength-nya kita tambahin lagi biar masuk ke dalam. Klik drag, klik drag, klik drag, klik drag, klik drag. Oke. Bentuk hidung kayak gini. Oke. Ingat, kalau kita dari semakin mendekat nanti semakin detail ini ya. Semakin detail topologinya. Oke, kita kurangi bagian sini. Klik. Ini bagian hidung ya harusnya kan. Kemudian ini mancungnya geser ke bawah nih harusnya nih. Berarti pakai grab. Kita klik, tarik ke bawah. Tarik ke bawah, tarik ke bawah, tarik ke bawah. Tarik ke bawah, klik, tarik ke bawah, klik, tarik ke bawah, klik, tarik ke bawah. Nah, oke, tinggal kita klik, tarik ke bawah. Kita lihat dari samping sudah betul mungkin bentuknya. Oh, sudah. Oke. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan? Kita balik ke draw lagi. Terus kita perhalus. Ingat parameternya auto smooth diaktifkan. Auto smoothnya diaktifkan ya. Ini kita pakai kontrol supaya bentuknya mungkin ke dalam gitu. Oke. Mungkin kita perdekat lagi. Kemudian kita bikin lebih halus lagi bagian sini. Klik, 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 klik. Terus strength-nya kita tambahin mungkin ya, biar mancung. Klik. Auto smoothnya dikurangin biar ke depan. Kita klik, drag, 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 klik, kita drag. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, bagian sini mungkin kita draw ke dalam ya, berarti kontrol klik. Oh, strength-nya kegedean, kontrol set. Strength-nya coba saya perhalus. 0, oke, sekian. Oke, kita lukiskan kayak gini. Kita sesuaikan samping-sampingnya biar topologinya halus. Oke, sekarang kita punya bentuk seperti ini ya. Terus mungkin kita pakai crease tool lagi. Kita perkecil F, kira-kira segini.
Kemudian kita bikin kayak raut di wajah gitu. Nah, seperti ini. Klik, drag, klik, drag. Klik, drag, klik, drag. Oke. Nah, mungkin bentuknya seperti ini. Klik, drag, klik, drag. Maaf ya, beda sama yang kayak yang di contoh sebelumnya. Oke, sekarang kita smooth lagi, di smooth lagi. Oke. Kita coba lihat sedekat-dekatnya lagi. Oke, seperti ini. Kita haluskan. Oke, sedekat-dekatnya banget pokoknya. Oke, jadinya seperti ini. Kita klik. Oke, mungkin bagian atasnya belum. Oke, sedekat-dekatnya. Oke, mungkin segini. Klik, kita perhalus. Oke, bagian dahinya juga. Dahinya tadi mengkerut-kerut, sekarang sudah kita perbaiki. Sekalian di bagian sini ya. Nah, oke, sekarang kita punya bentuk seperti ini. Tinggal kita sesuaikan lagi. Mungkin strength-nya kita tambahin lagi biar ini nampak ke samping gitu ya. Oke, klik, klik, drag, klik, drag. F gede-gedein. Oh sorry, Ctrl Z lagi. Jangan terlalu kuat, mungkin sekitar segini. Kita sesuaikan aja nih strength-nya. Oke, kemudian kita masuk ke sini, kita sesuaikan juga ukurannya. Oke, bagian bawahnya sekalian kita poles nih. Kalau mungkin kurang masuk pakai kontrol, kalau kurang keluar berarti kontrolnya nggak usah dipencet. Oke, oke. Nah, jadinya seperti ini.
Mantap. Oke, sekarang apa yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita coba untuk membuat bagian matanya ini supaya kelihatan seperti ada kelopak matanya. Nah, gimana caranya? Oke, kita coba untuk pakai draw lagi nih. Masih sama pakai draw, hanya saja nanti mungkin strength-nya kita tambahin ya. Strength-nya kita tambahin. Ini bagian sini coba kita strength-nya tambahin kayak gini, kemudian kita klik auto smooth-nya kita kecilin. Oke. Kemudian kita klik bagian sini. Oke. Kita tarik keluar, kita klik kayak begitu. Oke, kita bikin coba sedekat-dekatnya lagi. Kita tarik seperti ini. Kemudian ini kita tarik juga biar kelihatan seperti kelopak mata, nutup gitu ya. Klik oke. Kegedean, kelihatan dari samping malah tambah aneh gitu ya. Oke, kita balik lagi ke depan. Nomor 1. Oke, biar masuk ke dalam lagi gimana, pakai kontrol. Oke, kita bikin supaya proporsional aja. Coba kita balik ke ini lagi ya, layout. Kemudian kita klik bagian matanya, kita geser ke dalam. G mana nih? Y. Oke. G, Y lagi. Oke, mungkin segini kali ya. Oke, nah sekarang kita bentuk lagi supaya kelihatan. Balik ke sculpting. Oh sorry, ke layout dulu. Kemudian kita seleksi, jangan yang diseleksi jangan bola matanya tapi mukanya ya. Kita klik di sini. Kenapa kok mukanya? Karena nanti kalau kita seleksi bola matanya, yang di model itu ketika sculpting bukan matanya, bukan mukanya tapi malah matanya. Nanti justru yang bentuknya aneh jadi matanya gitu ya. Jadi kita balikin ke, kita klik ini dulu, kemudian balik ke sculpting, baru kita modifikasi lagi kayak habis diintip tawon. Oke, kita sesuaikan dulu, kontrol. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat sudah pas belum? Sepertinya ada yang masih kurang baik, mungkin bagian sini ya. Kita klik kontrol biar ke dalam. Nah oke, seperti ini mungkin lebih baik. Terus bagian ini kayak orang marah. Kita balikin dulu, coba radiusnya dikecilin, F. Oke, seperti ini. Kemudian kita sesuaikan, klik kontrol klik. Kita perdekat lagi, kita sesuaikan lagi mungkin bagian sininya ya.
Oke. Oke, kontrol. Kita auto smoothnya gedein, kemudian strength-nya kecilin. Kita coba untuk smoothing. Strength-nya kecilin lagi. Terus bagian sini mungkin bisa kita bikin, kita perhalus ya. Oke, seperti itu. Terus mungkin ini kita bikin ke dalam, strength-nya kita tambah lagi. Oke. Emang ini butuh kesabaran sih, kesabaran yang sangat luar biasa. Biasanya butuh waktu proses berjam-jam itu. Coba kita klik lagi di sini. Oke, kita sesuaikan, kita ratakan. Oke, sekarang tinggal bagian sini dan sini. Nah, ini selanjutnya kita coba pakai crease tuh. Oke, crease ini ya. Kita coba bikin garis buat kelopak matanya. Kita klik drag kayak gini. Klik drag, tarik, kemudian mungkin bagian sininya juga. Oke, kita perkecil F. Oke, selanjutnya kita tinggal pakai smooth untuk bagian sini. Sorry, smoothnya band toponya diaktifkan. Oke. F. Nanti kita pakai draw lagi ya. Oke, terus kita lukis lagi. Oke, strength-nya kita kurangi lagi, coba. Kita cuman pengen kontras saja nih antara garis kelopak mata dengan yang lain. Oke,
Kalau sudah masuk lagi ke kris, krease. Oke, seperti ini. Terus kemudian mungkin barangkali di sini juga sekalian di bagian pojokan sini ya. Biasanya kan gitu ya, bagian mata pojokannya. Aduh, Ctrl Z kejauhan, harusnya lebih dekat. Kayak begitu. Kemudian kita sesuaikan lagi. Auto smooth, sorry, salah tuh lagi. Yang ini harusnya. Pantesan auto smoothnya nggak aktif. Oke, begitulah. Kontrol. Oke, sekarang tinggal bagian sini. Kita klik kontrol, kemudian pakai kris, krease, kemudian dibentuk di bagian sini mungkin. Kita pakai kontrol ya. Tujuannya biar emang tajam bagian sininya. Kemudian kita tolong pakai ini, tapi kontrol ke dalam, kontrol, oke. Oke, krease lagi bagian sini. Draw. Krease lagi biar kelihatan lekukannya. Oke, sekarang bagian bawah. Masih pakai krease tool. Kalau kegedean gini nih. Kalau kurang deket biasanya gini. Nah, sip. Mantap, mantap, mantap. Oke, sekarang kita draw lagi pakai ini. Kita draw lagi biar lebih halus. Sedekat-dekatnya. Oke. Strength-nya kita kurangi lagi, coba cukup dihaluskan saja. Drag lagi, tinggal bagian tengah.
Ini kontrol ke dalam. Oke. Oke, bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Nah, mantap. Oke, sekarang tinggal bagian sini nih, bagian atas nih. Sama nanti tinggal bikin bagian telinga. Coba kita pakai lagi clay strip mungkin. Buat bikin alis ya, coba radiusnya kita kecilin. Nah, control set, sorry, kita mulai dari awal lagi. Oke, auto smoothnya diaktifkan, kita cek dari sini. Control set, oke. Merusak pemandangan yang tadi. Oke, gini. Kita lihat dari samping 3. Oke, kita lihat dari samping, sepertinya bentuknya sudah benar seperti ini. Nah, oke, sekarang kita tinggal haluskan bagian-bagian yang perlu, seperti bagian belakang ini sampai bagian ini. Nah, caranya gimana? Kita masih pakai draw, tapi dengan catatan ingat auto smoothnya masih segini. Auto smoothnya masih, strengthnya kemudian di nolin. Kenapa? Saya cuma pengen bikin topologi baru nih. Nah, untuk itu saya nggak perlu nambah ini dong, nambah apa namanya, menonjolkan permukaan dong. Jadinya cukup strengthnya di nolin biar nanti nggak menonjol. Kemudian auto smoothnya diaktifkan, auto smoothnya digeser mungkin ke sekian 0,5 boleh. Mari kita coba. Nah, seperti ini kan. Kalau perlu digedein sekalian. Digedein sekalian. Nah, kayak gini. Klik 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 klik. Klik 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 klik. Oke. Klik 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 klik. Atau drag juga boleh. Sempurna. Jadilah bentuk seperti ini.
Kita perhalus lagi, kalau memperhalus dari dekat. Oke. Oke, kita kurangi bagian sininya. Kemudian tinggal bagian bawah hidung. Kita perhalus. Oke, mantap. Kemudian bagian pipi samping. Oke, sekarang sudah halus, mulus. Sip. Oke, sekarang kita sudah punya bentuk seperti ini. Sudah mirip muka orang. Nah, sekarang tinggal bikin lubang hidung dan telinga. Nah, untuk lubang hidung seperti apa? Kita coba cek. Untuk lubang hidung, kita bikin supaya menengadah ke atas dulu nih. Nah, selanjutnya kita apain? Kita klik dulu. Kita haluskan dulu. Oke, sedekat-dekatnya kan saya bilang tadi kan. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita perkecil radiusnya F. Kita masih pakai draw, masih pakai ini ya, toolsnya draw F. Oke. Nah, selanjutnya biar membuat sebuah lubang diapain? Pakai kontrol ya, kontrol, klik ke dalam. Sayangnya ini strength-nya 0. Jadi kalau strength-nya 0 dia nggak akan berefek apa-apa. Kita bikin strength-nya supaya lebih besar. Semakin gede, semakin cepat masuk ke dalam. Nah, seperti ini ya. Oh, sorry, salah. Tadi saya nggak pakai kontrol. Makanya jadinya keluar. Harusnya ke dalam. Oke, nah sekarang kita coba klik kontrol, kemudian drag. Nah, sekarang kita bikin lubang hidung. Hidungnya orang mancung. Kalau masih kurang dalam, digedein lagi, mungkin sampai 1 gitu ya. Nah, ini bakalan beda cerita nih. Kalau 1 nih bakalan lebih dalam lagi. Oke. Nah, selanjutnya kembaliin lagi 0. Kemudian coba kita smooth biar bentuknya enggak jelek-jelek amat.
Oke, dan seperti itulah jadinya. Tinggal satu lagi, kita coba untuk bikin bagian telinga. Nah, bagian telinga seperti apa? Kita bikin tampak dari samping dulu. Numpet 3. Nah, setelah numpet 3 perlu diapain? Yang perlu kita lakukan adalah masih pakai draw, atau mungkin pakai blob ini juga nggak apa-apa sih. Jangan ding, bentuknya nanti kayak gini-gini nih. Coba kita cari tools yang lain. Layer, bukan. Ini juga bukan. Ya benar, berarti ini draw paling mendekati. Kemudian kita tipiskan F, masuk. Telinga biasanya di mana sih? Di sini ya, gini bentuknya ya. Kita bikin tampak dari samping. Strength-nya kita gedein dulu. Kemudian kita klik. Kemudian kita bikin kayak bentuk ini. Nah, kayak bentuk tanda tanya gitu. Strength-nya oke. Sip, mantap. Nomor 3 lagi kita bikin supaya lebih jelas. Klik, drag, klik, drag, klik, drag. Sampai sepertinya bentuknya seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah nambah di bagian sampingnya sini. Next. Sekarang kita punya bentuk seperti ini. Yang perlu kita lakukan adalah menggunakan grab. Klik grab, kita tampak depan. Kemudian kita bagian sini, coba kita gedein ya, F. Mungkin segini. Ini kita tarik ke samping. Ini juga kita tarik ke samping. Ini juga kita tarik ke samping. Ini juga. Kuping segimana sih? sorry, salah, Ctrl Z. Sepertinya saya salah meletakkan ini. Kita smooth lagi ya, coba. Sepertinya salah meletakkan. Mungkin di bagian sini ya. Kita cek. F, masukin ke dalam. Mungkin bagian sini. Ini gini. Radiusnya mantap. Numpet 1, tampak depan. Kemudian kita tarik pakai grab. Nomor 3, sepertinya masih kurang ke bawah lagi nih. Coba kita lukis lagi bagian sininya. Mungkin segini. Nomor 1 lagi. Sepertinya sudah pas. Tinggal kita tarik aja ini. Grab, tarik keluar, tarik keluar, tarik keluar, tarik keluar, tarik keluar.
tarik keluar. Oke, kita tarik ke daun telinganya, kita tarik keluar kayak gini. Terus ini kita coba tarik ke dalam ya. Oke, sip, mantap. Selanjutnya kita perhalus. Caranya gimana? Masih pakai ini. Ingat, strength-nya kita kurangi, kita nolkan, kemudian smooth-nya tetap setengah. Oke, kita bikin sedekat-dekatnya. Ini ya. Terus kita klik drag. Kita bikin supaya halus. Kalau kurang gede, F gedein. Oke. Bikin sedekat-dekatnya lagi. Oke. Klik. Kita sesuaikan daun telinganya. Oh, kayak tumor ya bagian sininya ya. Nanti kita coba perbaiki lagi. Tapi yang penting kita haluskan dulu ini. Oke, sekarang kita punya bentuk seperti ini. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat si objek ini masuk ke dalam. Pakai kontrol, berarti kontrol klik. Tapi strength-nya, ingat, strength-nya ditambahin lagi biar masuk ke dalam. Kontrol klik, bikin ke dalam. Nah, kayak gini ya. Kalau mau cukup dihaluskan, strength-nya dihilangin lagi, kemudian dihaluskan seperti ini. Strength-nya ditambahin lagi untuk menekan ke dalam lagi, kontrol klik. Kemudian strength-nya kita hilangkan lagi, mungkin segini. Kita tarik keluar, kita gambar keluar, berarti kontrolnya dihilangkan, strength-nya ditambahin, tampak dari samping. Oke, kita bikin lebih tebal lagi daun telinganya.
Oke, tampak dari samping lagi. Ini kita bikin supaya keluar, berarti kita klik drag terus bagian ini aja. Oke, kita cek sudah betul. Oh, sepertinya sudah, tinggal dikit lagi bagian sini. Oke, sekarang tinggal bagian ini kita bikin menjorok ke dalam. Gimana caranya? Tetap pakai sama, tapi F kecilin, strength-nya tetap. Kita klik, kita dekatkan, kita klik ke dalam. Kontrol, pakai kontrol ya. Ingat, pakai kontrol. Kita coba bikin lubang untuk daun telinganya. Oke, tinggal sedikit lagi. F saya gedein, oke. Oke. Oke, nampak dari samping. Siap. Nampak dari depan. Siap. Tinggal bikin lubang telinga. Sorry, ini saya perhalus lagi. Numpad 3. Tinggal bikin lubang telinga. Lubang telinga di mana? Di sini ya. Sorry, ini saya gedein dulu. Terus setelah itu di sini ada lubang telinga. Nanti kontrol klik ke dalam. Barangkali kegedean, F kecilin, kemudian strength-nya bikin 1. Oke, sekarang lubangnya sudah menjorok ke dalam. Sekarang tinggal bikin bagian sini ya. Bagian sini gimana caranya? Berarti sama pakai ini tadi masih, kemudian F nya saya kecilin, kemudian saya bikin bagian sininya klep gini ya. Kan biasanya bagian telinga kan ada ininya ya, ada yang kayak nutupin gitu ya, nutupin bagian depan. Kemudian kita oke, kayak gini, di grab, klik grab, kita tarik keluar, F nya gedein dulu, oke, kemudian kita tarik keluar. Oh, masih kekecilan, Ctrl Z, F, keluarin, masih kurang, oke, segini, tarik, klik drag. Oke, sekarang kita punya bentuk seperti ini. Nah, sekarang kita sudah punya bentuk muka nih, tinggal kita haluskan pakai ini tadi, strength-nya kita turunkan, auto smooth-nya kita naikkan.
naikkan dikit lagi, kemudian kita klik-klik. Nah, kayak gini nih. Oke. Jangan kejauhan. Kenapa? Biar nggak polinya biar nggak terlalu gede. Oke, sip, mantap. Kita sudah punya bentuk seperti ini. Sudah. Jadilah wajah manusia. Dompet 1. Sepertinya terlalu kegedean nih daun telinganya. Pakai grab, kemudian kita klik, tarik ke dalam. Oke, klik, tarik ke dalam. Klik, tarik ke dalam. Klik, tarik ke dalam. Klik, tarik ke dalam. Sip. Oke. Dan seperti inilah akhirnya kita punya gambar wajah manusia, kurang lebih seperti ini. Jadi ini tadi fungsinya ini ya, fungsinya modeling menggunakan sculpting. Jadi untuk detail-detail yang sifatnya seperti ini. Misal kalian pengen bikin bikin apa namanya, model yang pernah nonton SpongeBob mungkin bisa bikin model Patrick gitu. Nah itu kita bisa manfaatkan kayak gini. Mungkin pakai grab kemudian di smooth dan sebagainya sehingga nanti bentuknya akan lebih detail. Nah ini mungkin seperti itu yang kurang lebih dapat saya sampaikan untuk materi sculpting kali ini. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan langsung saja. Nanti kita coba untuk ini ya, silahkan untuk berdiskusi semisal ada yang ingin ditanyakan. Jadi kurang lebih seperti ini bentuk wajah yang bisa kita bikin untuk pertemuan kali ini. Nanti silahkan explore sendiri lagi beberapa tools-tools yang lain yang ada di sini. Intinya sculpting itu seperti itu. Dan yang biasa dipakai itu antara lain Kris dan Draw. Kris, Draw, dan satu lagi Grab. Ini sangat sering banget saya pakai selama melakukan modeling dengan teknik sculpting ini, oke. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga bisa mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.